Kata kita, halo Bu Wahidatul Husna. Halo Bapak Raka. Bapak Raka ya panggilnya? Boleh abang aja ya? Manggil abang Boleh? aja lebih asik. Itu lebih Oke. mantap kayaknya. Lebih akrab aja. Oke. Ini kayaknya mukanya tegang sekali, masih grogi di sini. Iya masih grogi, baru perdana nyoba di sini Terus? di podcastnya SMK 1 ya. Iya, podcastnya apa coba namanya? Ayo. Apa? Itu ada. Kata kita lasuah kayak Kata gitu ya. kita Lasua, benar sekali. Ini juga sayanya menggantikan sementara ya. Iya. Menggantikan posisinya Bu Marina Dasari. Kebetulan kan harusnya kan shiftnya beliau nih. Oh, Tapi iya. karena beliau ada kegiatan yang lain, makanya saya di sini menemani Bu It untuk ngobrol-ngobrol nih seputar ya mungkin kerjaan Bu It. Oke. Gimana kabarnya Bu It? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya. Baik. Baik banget ya. Baik Alhamdulillah ya. banget, Keluarga iya. gimana Bu It? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Pekerjaan? Juga baik. Juga Kalau baik, keluarga baik ibaratnya Gimana? kerjaan ngikutin ya, baik Kerjaan juga. ngikutin baik ya, iya. Karena konsentrasinya kan dari rumah ya. Iya, Kalau dari moodnya dari keluarga rumah nih. asik, di pekerjaan juga asik pasti. Iya. Bu It masih di bimbingan konseling benar? Masih di bimbingan konseling, masih diamanakan di bimbingan konseling. Kalau boleh tahu udah berapa lama ini? Di bimbingan konselingnya Benar sekali. sudah dari tahun 2006. Dari tahun 2006, 14 tahun lebih. Iya, lebih. Kira-kira seperti itu ya. Seperti itu. Udah masuk 15 tahun ya, Bang ya? Iya, masuk 15 tahun. Masuk 15 tahun. Gimana tuh suka dukanya, coba dong. Banyak dari bimbingan konseling ini banyak yang didapat ya. Selain ilmu juga bagaimana cara mendekati siswa, cara membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Benar gitu, sekali. pribadi Bu. ya. Iya, benar-benar. Bimbingan konseling itu sendiri apa sih, Bu? Bimbingan konseling itu suatu kegiatan yang antara konselor dan peserta didik yang biasanya disebut dengan konseli, itu dalam membantu siswa baik itu secara bertatap muka maupun tidak bertatap muka, dalam membantu menyelesaikan permasalahannya, baik itu masalah belajarnya, masalah pribadinya, masalah karir, masalah dari lingkungannya. Yang juga dengan seperti itu membantu siswa dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada mereka gitu. Jadi itu kami di bimbingan konseling membantu siswa dalam hal seperti itu gitu. Oke. Kan kalau bimbingan konseling itu identik dengan yang katakanlah siswa bermasalah dalam arti kayak bandel belajar gitu ya. Atau seperti apa sih sebenarnya image yang harus dibangun dari BK itu sendiri, Bu, terhadap peserta didik supaya jangan nih kayak misalkan BK itu identik sama yang punya kasus saja gitu. Iya. Yang harusnya dibangun ya di bimbingan konseling ini terhadap siswa yaitu BK ini sahabat siswa. Jadi bukan musuh, bukan polisi siswa yang mungkin seperti musuh, polisi siswa yang harus ditakuti siswa itu yang menjadi yang tertanam atau mindset mereka ya. Padahal yang BK ini harusnya jadi sahabat siswa gitu. Dalam itu mereka bahagia, dalam mereka itu bermasalah, itu BK adalah wadah untuk siswa dapat menyelesaikan permasalahan mereka. Oke. Nah itu kan berkaitan dengan aktivitas belajar peserta didik. Iya. Baik secara akademik maupun secara ekstrakurikuler, benar ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu Bu, ragam-ragam persoalan yang ada di selama ini yang Ibu selesaikan di BK itu didominasi oleh permasalahan apa sih Bu? Masalah belajar. Didominasi oleh masalah belajar peserta didik, oke? Iya, jadi masalah belajar, tapi yang melatar belakangi masalah belajar ini banyak Bang. Ada juga masalah motivasinya yang kurang, di mana motivasi ini ada yang berasal dari dirinya, ada yang berasal dari keluarga. Lingkungan juga kadang keluarga yang tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai perhatian kepada siswa atau di rumah anaknya lah ya, itu bisa menurunkan yang namanya prestasi belajarnya atau motivasi belajarnya. Yang di lingkungan juga seperti itu, masalah pergaulan, masalah kurang bisa menyaring yang namanya
hal-hal yang datang dari luar, hal-hal yang baru ya Bang ya. Benar. Nah itu juga dapat menyebabkan motivasi belajar menurun gitu, atau juga masalah keluarga. Ya, lagian di sekolah kita kan rata-rata siswanya itu berada di ekonomi menengah ke bawah ya. Benar ya Bu Ya itu ya. mungkin itu menjadi salah satu penyebab siswa kurang motivasi belajarnya. Itu dari segi motivasi, dari segi sikap tingkah laku yang sekarang banyak, yaitu tadi hubungan muda-mudi. Oh iya yang iya, paling ini masa parah. puber ya maksudnya ya Bu ya. Iya. Itu yang paling ditakutin sekarang ya. Benar Bu. Yang banyak berkembang sekarang. Mungkin bisa dikatakan lebih parah lagi dari narkoba ya. Yang kita lihat kalau narkoba nih efeknya seperti ini, nge-fly atau seperti apa. Iya benar. Tapi yang namanya masalah muda-mudi seperti yang sekarang LGBT ya Bang ya. Ya boleh ada masuk kategori itu sepertinya. Iya, seks bebas. Itu banyak yang berkembang sekarang di lingkungan remaja, yang mana sasaran kita sekarang kalau di SMK kan siswa ya, yang peserta umurannya didik. Peserta didik yang umurannya adalah remaja. Ya. Jadi itu yang banyak. Jadi kalau dilihat dari luarnya saja mungkin tenang ya, seperti air, tenang nih nggak ada masalah. Padahal masalah mereka seperti gunung es loh Bang, yang di atas itu kelihatan puncaknya sedikit, padahal akar di bawahnya itu banyak gitu. Penyebabnya banyak, hal-hal yang bisa membuat mereka bersikap seperti itu. Faktornya banyak yang itu sekali yang ditakutin. Iya. Oke, itu tadi Bu Ed sudah menerangkan banyak sekali nih yang terkait dengan peserta didik yang bisa sebenarnya mereka konsultasikan di bimbingan konseling ini. Nah, persoalannya kan ada lagi nih Bu Ed. Pada umumnya peserta didik kita ini pada umumnya tertutup gitu Bu Ed. Maksudnya mereka enggan untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan, atau katakanlah beban pikiran dan beban perasaan mereka juga enggan diutarakan juga di bimbingan konseling. Ada nggak nih kiat-kiat khusus yang dilakukan oleh BK untuk bisa merangkul dan katakanlah mengajak peserta didik kita untuk aktif di BK? Kira-kira ada nggak tuh di program BK-nya kita? Ada. Di program BK itu ada yang namanya kegiatan memasyarakatkan BK. Nah, memasyarakatkan BK ini dilakukan biasanya pada saat awal tahun ajaran baru Bang, dimana seperti di program MPLS ya, pengenalan lingkungan sekolah. Di sana juga BK mengambil peran dalam mensosialisasikan bimbingan konseling yang ada di SMKN 1 Solo. Jadi juga di kelas gitu. Tapi sayangnya kami di sini kan BK di sekolah kita karena kejuruan kali ya, jamnya banyak. Jadi mengakibatnya berkurang untuk di sosialisasi BK-nya gitu. Untuk masuk ke kelas itu nggak bisa gitu loh, artian jam untuk BK-nya nggak ada, tapi kami mensiasati Bang, biar tetap bisa berkomunikasi dengan siswa. Karena yang namanya tadi siswa seperti yang Bang bilang, bagaimana bisa mereka percaya bercerita ke kita, itu kan butuh kedekatan ya. Butuh kedekatan antara siswa itu percaya, oh ini guru BK saya nih, dari tutur kata kami, dari sikap kami ke siswa gitu. Itu diperlihatkan dengan cara kami dekat dengan siswa, tapi itu tadi di jam, dengan cara kami meminta bantuan guru mapel. Guru mapel misalnya ada tuh guru mapel yang masuk, Bu bisa pinjam jamnya tidak untuk masuk ke kelas ini. Dan alhamdulillah respon guru mapel, wali kelas itu sangat luar biasa. Kami diizinkan masuk untuk bisa lebih dekat dengan siswa gitu. Jadi sejauh ini kalau seandainya ada permasalahan, siswa walaupun tidak kami panggil, mereka datang sendiri gitu. Bu, saya butuh curhat, saya butuh cerita gitu, saya ada masalah. Seperti itu sampai hari ini yang kami lakukan gitu. Iya, benar sekali. Hebat sekali ya Bu ya. Iya, banyak sekali tantangan yang harus dilalui oleh BK itu sendiri terhadap kepada peserta didik ya. Iya. Nah, itu kan tadi Ibu menyinggung tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik kita nih. Kita nggak bisa memungkiri ya Bu It ya. Kan sekarang sosial media sangat mudah sekali diakses, apalagi dengan peserta didik menggunakan handphone. Nah,
kembali bercerita tentang pendidikan seks nih. Apakah BK juga melakukan itu menggantikan apa dulu namanya Bu ya? PIK KRR ya? PIK KRR. Itu gimana Bu kira-kira? Mungkin sebelum saya masuk ke sana, mungkin informasi juga ya Bang ya. Kita kemarin ini selama pandemi, itu yang namanya PIK KRR kita, Pusat Informasi Konsultasi Remaja. Konseling remaja itu ada yang membahas di sana tentang remaja, kesehatan reproduksinya, ada juga tentang IMF-nya atau infeksi menular seksual ya, ada juga tentang nafzanya, dan kami biasanya di BK itu memang di dalam bimbingan klasikal. Nah, ini kan ada bimbingan klasikal nih yang ke kelas-kelas. Bu. Kami tetap memasukkan materi itu untuk bisa melakukan pencegahan terhadap siswa biar tidak bersikap atau bertingkah laku mengarah ke sana gitu loh. Soalnya efeknya fatal. Tidak hanya ke pribadinya, ke lingkungannya juga gitu. Jadi BK mulai dari sekarang ini, kemarin kan kita ada pelantikan ya. Pelantikan ekskul yang ada di SMK 1 termasuk di sana PIK KRR. Nanti kerjasama sama teman-teman di bagian PIK KRR untuk mensosialisasikan tentang yang namanya bahaya dari seks bebas. Bebas itu sendiri. Alhamdulillah ya Bu ya, karena kan kita sama-sama tahu nih Bu, di pasca pandemi, ya kan kita kemarin ada bencana pandemi itu ya Bu ya, corona atau COVID-19. Ini berpengaruh sekali terhadap karakter peserta didik kita. Sangat berpengaruh sekali. Nah, sekarang saya mau tanya ini nih, apa sih perbedaan yang Bu hadapi ketika sebelum corona atau sebelum pandemi dengan sekarang sesudah pandemi terhadap ini perilaku peserta didik kita? Kalau saya pribadi maupun teman-teman di BK ya merasakan memang dampak atau efeknya besar. Kenapa nih? Besar yang mana nih? Tunggu pengaruhnya. Yang mana, sebelum pandemi kah atau sesudah? Sesudah pandemi. Sesudah pandemi. Karena selama pandemi kita kan tahu siswa kita itu lebih dekat dengan gadget daripada mungkin dengan teman-temannya di dunia nyata ya. Ya, jadi di gadget sekarang ini seperti yang Bang Raka bilang, apa sih yang nggak bisa dilihat? Kalau saya di bimbingan konseling sama siswa, hal yang disembunyikan pun bisa terlihat jelas di sana ya. Kalau seandainya anak-anak kita tidak mempunyai pondasi, pondasi mana yang boleh mereka lihat, mana yang tidak boleh mereka lihat. Dan seperti yang Abang tanyakan tadi, pengaruh besarnya setelah memang saya lihat sekarang ini ya, untuk berbicara dengan siswa saja itu tidak seperti yang sebelumnya. Mereka cepat ibaratnya kontak dengan kita tuh ya, langsung ibaratnya komunikasinya bagus. Aksi reaksinya cepat gitu. Aksi reaksinya, responnya cepat. Iya, sekarang itu yang kurang. Kalau dikatakan memang ada yang malah tidak ada gitu loh. Maksudnya ketika kita menyampaikan satu materi, ada yang ngeblank juga gitu ya? Ngeblank, dia dengar gitu. Kalau seandainya duduk, dia dengar, diam aja duduk. Tapi yang namanya mata ini kan gak bisa bohong ya. Kalau kami di BK, mata ini adalah jendela jiwa. Gitu. Siap. Jadi kalau mau lihat orang tuh dari matanya. Jadi kami lihat siswa, ini anaknya dengar tapi pelongo nggak tahu apa yang apakah masuk apa enggak, apakah masuk sini keluar sini atau masuk sini mentah lagi gitu. Benar. Jadi itu yang kami rasakan. Jadi memang butuh ekstra untuk membimbing siswa setelah pandemi ini. Walaupun sekarang belum berakhir ya, masih butuh ekstra gitu. Bagaimana merangkul lagi siswa ini untuk bisa respon dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin kami itu juga butuh kerjasama dengan orang tua ya di rumah. Sangat mungkin Bu. Karena di BK ini nggak bisa kerjanya guru bimbingan konseling aja. Iya benar. Kan karakter itu juga terbentuk dari lingkungan tempat tinggal Bu. Rumah terutama keluarga. Madrasah pertama ya. Madrasah pertamanya keluarga. Adalah keluarga. Jadi itu tadi memang butuh. Tapi itu tadi karena di rumah juga sibuk dengan gadget. Di sekolah pun juga sibuk dengan gadget.
Jadi itu tadi interaksi ini nggak Iya, benar bagus. sekali. Kalau orang bersikap bagus itu kan karena terbiasa. Berinteraksi. Terbiasa berinteraksi. Bagaimana bertutur kata yang bagus, Bersikap yang santun. iya, begitu ya, Bu, ya. itu adalah dilatih, dibelajarkan, Dibiasakan ya, Bu, ya. dibiasakan. Nah sementara kalau ke gadget kan nggak perlu yang kayak gitu ya, Bu, ya. Nggak perlu bersikap iya. santun atau apalah. Kayak karena milik dia, benda mati yang dipaksa untuk menjadikan teman hidupnya gitu. Iya, jadi saya merasa seperti ini kadang. Mungkin zaman saya dulu kecil ya. Ya. Kalau seandainya berinteraksi dengan teman itu bagaimana teman marah, kita tahu rasanya kayak gimana. Iya, teman Kalau tersinggung. Kita tahu ya Iya, rasanya benar. kayak gimana. Ditonjok teman sakitnya tahu kita rasanya kayak gimana gitu. Tapi sekarang enggak, Bang. Anak-anak sekarang main game seperti apa? PUBG ya. Saya juga tidak tahu seperti game-game apa. online gitulah Seperti ceritanya. itu. Game-game seperti itu mereka nonjok, perang itu sakitnya nggak tahu seperti apa. Yang olahraga cuma jempol aja, ya kan? Iya. Tapi mereka nggak tahu kecewa itu seperti apa, mereka nggak tahu. Jadi yang namanya emosi-emosi itu banyak sekarang tidak di tempatnya. Artinya peserta didik kita di pasca pandemi mengalami penurunan apa sih namanya kalau ada IQ, ada saya juga lupa sih itu istilahnya. Mungkin ISQ karena ya. psikologis itu ya, Bu ya, karena psikologisnya itu gitu. Soalnya tidak terbiasa beradaptasi dengan benda hidup. Kalau benda hidup kan banyak ya, Iya. apanya datangnya Jenisnya banyak, problemanya banyak. iya. Sedangkan kalau di gadget kan enggak, itu Iya, aja yang benar. dihadapin gitu. Nah, ini kan yang bandel-bandelnya di BK ini seperti apa sih, Bu, yang paling sering masuk? Yang biasanya sering masuk itu biasanya yang kehadiran, sering nggak hadir. Disiplinnya kurang. Iya, disiplinnya kurang gitu. Jadi Tanggung jawabnya gimana, Bu, kira-kira? karena disiplin kurang, efeknya ke tanggung jawab. Iya, tanggung jawab Contoh, belajarnya. kalau dikasih tugas itu tidak disiplin dalam pengerjaannya. Kalau seandainya tidak dikerjakan, otomatis tidak dikumpulkan ya. Oke. Efeknya ke sana, emang iya. Jadi efeknya ke disiplin siswa. Lain kali bisa nggak, Bu, masuk ke kelas saya untuk menerjemahkan harusnya seperti apa motivasi belajar? Boleh, boleh. Tapi ketemu yang bandel-bandel nanti. Enggak apa-apa. Pada dasarnya yang bandel itu kalau saya pribadi ya, anak-anak ini nggak ada yang nakal, memang dari dasar tuh nggak ada. Tapi itu tadi pengaruh dari luar. Lingkungan. Tapi sejauh kita bisa menyentuh anak itu di hatinya lah ya, seperti itu. Cara ngomong kita, menanamkan kepercayaan diri mereka ke kita. Insya Allah bisa. Soalnya saya pernah ngelakuin hal yang seperti itu. Dulu ada salah satu di salah satu jurusan ya, kalau dinamakan guru itu udah ibaratnya udah tingkat tinggi itu emosi. Kalau kami bilang udah emosi tingkat dewa. Masuk siswa gurunya keluar, masuk siswa gurunya keluar. Jadi setiap dia memang usil gitu, tapi dia memang usil, tapi setelah dirangkul, diarahkan, walaupun dia tidak berhasil di sekolah kita ya, tapi dia berhasil menyelesaikan yang namanya sekolahnya, sampai sudah juga mendapatkan pekerjaan. Dan saya dengan kondisi seperti itu bangga gitu. Mereka mempunyai karakter tersendiri dan pada akhirnya sadar kalau memang iya ya Bu ya, apa yang Ibu sampaikan itu memang ada gunanya buat saya gitu. Walaupun tidak seperti teman yang sukses dengan nilai yang bagus. Saya aja dengan dapat ijazah Bu sudah syukur alhamdulillah. Berarti mereka sadar apa yang mereka lakukan sebelumnya itu salah dan akan lebih baik ke depannya gitu. Mereka bisa belajar dari pengalaman yang mereka dapatkan itu. Jadi ya, Bu? tidak bisa dikeraskan lah, dalam artian bukan kita tidak boleh marah ya. Marah sama tegas itu kan beda-beda tipis ya Bang ya. Tapi orang mikir kita marah, ini tegas nih, dipikirnya marah, enggak gitu. Tapi tegas, bukan marah. Kalau marah kan biasanya dicaci-caci, dia apa-apain ya gitu. Oke, boleh minum Bu It kalau mau minum? Boleh minum ya? Boleh dong minum. Atau mau ditemenin? Ayo silakan. Oke, Biar terima nggak kasih kaku-kaku sudah amat dikasih minum di sini. Seger. Tapi cuman ini yang ada Bu It. Enggak apa-apa. Air
air mineral saja. Iya. Saya lihat kalau seandainya kemarin podcast yang lain ada ketawanya ya Bang Ada ya. ketawa, mau Tapi ketawa kok juga kalau boleh. BK kok kelihatannya serius kali ya. Karena mau bahasanya anak-anak kali ya. bener, saya mau mulai ketawa, mau mancing yang lucu yang mana, yang ugal-ugalan Bawaannya yang mana serius gitu. ya? Iya, bawaannya serius. Makanya tadi saya awal dari podcast boleh ketawa Bang, boleh. Boleh ketawa. Ternyata setelah dilewati nggak ada ketawa-ketawanya. Sekarang kalau mau Serius ketawa ketawa ya? aja. Atau gini deh, kan selama ibu menyelesaikan kasus, ada hal-hal yang menurut ibu menggelikan, artinya ya lucu lah untuk diceritakan. Kira-kira ada nggak sih Cerita yang lucu ya. menyelesaikan kasus peserta didik nih? Misalkan ada peserta didik yang diajak ke BK, di ini atau apa gitu misalkan. Kalau cerita yang lucu di BK jarang. Iya. Jarang ya seperti itu tadi. Jarang Gimana karena- podcast kita ini iya. seserius itu juga kadang di ruangan bimbingan konseling. Bener. Karena yang masuk dalam kondisi menangis, dalam kondisi marah, dalam kondisi sedih, Iya. nggak bisa dilucu-lucuin Bang di awalnya gitu. Bener sekali. Jadi memang ya masuk lihat moodnya sedih ya udah nangis, udah silakan nangis dulu nak, nangis dulu. Ada Habis yang itu baru ada yang masuk. diajak ngobrol nggak nyambung. Ada diajak ngobrol juga nggak nyambung. Jarang yang masuk itu dalam situasi ketawa. Dan artinya gini, yang palingan di BK itu ketawa. Ada siswa nih yang jemput belangko remedial, Bu minta belangko remedial, ya udah nih dikasih. Habis itu 2 hari lagi orang yang sama, Bu belangko remedial yang kemarin hilang Bu, ya Allah nak kayak gitu aja. Iya, Mungkin iya, yang bisa kami ketawain di BK Iya. ketidakdisiplinan anaknya seperti yang Tapi kita bilang guru-guru tadi. di BK, rekan-rekan kita di BK, rekan-rekan Bu It sendiri di BK kan juga mengasihkan itu Bu, penuh dengan ceria, tertawa, bahagia. Berusaha itu mungkin salah satu Trik ngilangin stres ya? trik kami ngilangin stres, trik kami biar bisa merubah mindset siswa. Iya, Kalau di BK itu gurunya nggak serem-serem, nggak sangar-sangar, nggak marah-marah. Dimana kami di BK kadang cara ngomong ke siswa biasanya kan ada nih yang siswanya mungkin diang atau dikaukan ya kalau bahasa kita di Minang Bahasa ya. Minang ya. Kami di BK berusaha tidak pakai hal yang seperti itu. Berusaha manggil siswa Na, Ananda. Jadi mereka memang ibaratnya menyentuh, berusaha menghafal nama siswa itu satu persatu gitu. Karena kalau dipanggil dengan nama itu kan lain ya. Malah siswa Bu, siapa kalau bahasa Minang ya, siapa muak kok ya Bu, kan seperti itu. Ingat bisa, ini namanya Yani. Oh ingat Ibu ya nama saya. Itu adalah suatu kebanggaan bagi mereka karena guru mereka tahu namanya gitu. Tapi itu tadi mungkin sebagian teman hal sekecil itu yang bikin siswa bisa dekat dengan kita nggak kepikiran seperti itu. Ini yang terakhir pertanyaan saya ini karena berkaitan durasi, saya sudah dikontrol sama quality control saya ya Sensei Asi. Iya. Ini program-program yang di BK kita apa aja Bu It? Program di BK itu yang pertama memasyarakatkan BK yang seperti saya bilang sama Abang tadi ya. Memasyarakatkan BK, mengenalkan BK kepada siswa seperti apa BK yang ada di SMK 1. Oke. Habis itu yang kedua adalah himpunan data. Menghimpun data baik itu dari biodata siswa, baik itu dari absensi siswa yang nanti digunakan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Berikut ada juga bantuan yang diberikan kepada siswa ini berupa bimbingan individu atau konseling individu ya, yang biasanya dilakukan face to face sama siswa berdua aja. Ada juga yang bimbingan kelompok sama-sama nih duduk bersama sama siswa. Ada juga yang ajang curhat lah katakan ajang gitu. curhat. Ada juga yang klasikal. Klasikal ini yang di kelas. Nah itu namanya bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu adalah kunjungan ke kelas ya Bu ya? Iya, kunjungan ke kelas atau melakukan tatap muka di kelas. Tatap muka di kelas. Habis itu ada home visit namanya. Home visit ini adalah kunjungan rumah. Ini agak rawan ini. Rawan. Kenapa harus ke home visit? Kenapa harus dia lakukan home visit? Kadang permasalahan siswa ini tidak bisa diselesaikan di sekolah. Artian sekarang kita siswa SMK 1 rata-rata berada di luar kota Solo ya Bang ya. Jadi mungkin akses ke sekolah kita ini jauh. Ada orang tua mungkin dari segi ekonomi tidak mampu datang ke sekolah. Benar. Ini pasca pandemi ya, sangat bisa dimengerti. Iya, jadi sekolah atau bimbingan konseling kita juga punya program
home visit. Jadi berkunjung nih ke rumah orang tua siswa untuk mengetahui permasalahan siswanya apa gitu loh. Oke. Dan juga tentang penelusuran. Jadi siswa yang udah tamat nih ceritanya udah tamat, udah di mana-mana. Udah alumni itu didata. Kalau seandainya mereka bekerja, bekerjanya di mana. Kalau mereka kuliah, kuliahnya di mana. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu It untuk waktunya ya. Sukses terus di BK-nya Bu It. Mudah-mudahan tetap sabar. Harus kelihatannya. Harus sabar ya Bu It ya. Harus, mesti kudu wajib. Wajib sabar. Wajib sabar. Nanti ketawa-ketawanya kita di luar podcast aja Bu Di It. luar aja, nggak mungkin di sini soalnya masalahnya siswa yang nggak bisa diketawain. Nggak bisa diketawain, benar sekali. Dan mudah-mudahan siswa kita juga hari ke hari setelah pasca pandemi ini makin membaik ya Bu It ya. Iya, insya Allah dan sangat berharap seperti itu ya. Oke. Thank you Bu It. Sama-sama Bang. Kata kita Lasua.